memberikan cobaan yang kita mampu. Jadi nggak ada alasan kita ini berat kita nggak mampu, bisa. Karena Tuhan kita sudah menjanjikan bahwa di balik kesulitan di situ ada kemudahan. Ini yang menjadi semangat kita, ini yang menjadi spirit kita, Bapak Ibu. Untuk apa? Berubah. Untuk kita berubah. Dalam krisis ini kita harus berubah. Oke, baik. Kita masuk pada selanjutnya, Bapak Ibu, klasifikasi krisis. Bahwa suatu krisis itu bisa atau tidak bisa diprediksi. Kemudian adanya pola tertentu. Naik turun, kadang-kadang naik lagi, ya. Dan cenderung berdampak negatif. Nah, kita sudah beberapa kali diulas apa dampak negatifnya terhadap koperasi kita. Dan pasti mengganggu sisi emosional. Kalau di mana usaha kita, bagaimana keluarga saya, kalau ini terus terjadi. Ternyata kemudian banyak yang WFH, kalau saya baca banyak yang terjadi banyak KDRT, Bapak Ibu. Karena apa? Emosional kita terganggu, sumpah kita, Bapak Ibu. Yang biasa nggak pernah pulang, ini nggak pernah pergi jadinya. Ya tadi nggak pernah pulang karena apa? Kita sibuk, ya, menjadi tidak pernah pergi. Nah, kondisi-kondisi inilah yang Bapak Ibu ya harus kita kemudian sikapi. Tapi ada yang menarik, Bapak Ibu. Ada yang menarik. Kemarin saya baca BKKBN menyatakan, BKKBN itu yang keluarga berencana nasional itu. Judul beritanya begini, para suami jangan hamili istrimu dalam kondisi krisis. Oke, permisi. Ya. Tapi yang jelas ini mengganggu sisi emosional. Nah, krisis ini Bapak Ibu ada kejadian alam, ya. Ada yang ulah manusia dan ada juga karena kecelakaan. Ini krisis-krisis yang ada. Oke. Nah, dari krisis ini kita bisa temukan karakteristiknya Bapak Ibu. Kita temukan karakteristiknya bahwa karakteristik krisis yang pertama di sana harus ada kecepatan aksi. Cepat kita tangani. Bahkan saking cepatnya kadang kita mengambil keputusan yang tidak tepat. Tapi nggak apa-apa. Yang krisis harus cepat kita atasi. Masalah nanti salah kita lakukan evaluasi. Nah, di sini teman-teman, ya, kita ambil tindakan dengan segala konsekuensi yang kita pilih. Ini karakteristik krisis. Kita nggak bisa krisis itu kita biarkan terus tanpa ada tindakan. Dan ini sudah teman-teman lakukan. Saya yakin teman-teman sudah lakukan ini. Apapun bentuknya tentunya berbeda-beda dengan kondisi-kondisi koperasi yang berbeda di daerah yang berbeda. Ada yang daerahnya zona hijau, ada yang oranye, ada yang merah, ada yang hitam, ya zonanya. Tentunya kebijakannya juga berbeda bagi daerah-daerah yang masuk zona-zona tadi. Nah, bisa disamakan. Oke. Yang kedua, teman-teman. Karakteristik krisis adalah kompleks dan dinamis pergerakannya. Oleh karena itu, di sini banyak informasi yang simpang siur, yang macam-macam yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu. Ya. Menimbulkan potensi ketakutan. Hati-hati kalau naik kendaraan umum. Jangan pegang ini sembarangan. Pada saat bayar uang, bayar ongkos. Nah, bahkan pernah kita lihat Bapak Ibu, ya, saking ekstrimnya, gitu. Ada orang yang menyimpan uang itu di magic jar, Bapak Ibu, panasin. Katanya menghilangkan virus. Ada itu. Ekstrimnya seperti itu. Ya. Dan ada kekhawatiran terhadap keberlangsungan organisasi. Tadi sudah kita ulas di depan. Bukan hanya koperasi, semua perusahaan juga pasti akan menghitung berapa lama akan bertahan. Ya. Dan yang terakhir di sini Bapak Ibu, bahwa karakteristik koperasi adalah di sini adanya ketidakjelasan kapan ini akan selesai. Orang yang optimis, ya,
Main bilang, oh Juli selesai insya Allah. Ya. Kalau yang tengah-tengah, oh akhir tahun. Kalau yang pesimis, wah ini masih tahun 2022. Ya. Oleh karena itu teman-teman, ya, ketidakjelasan ini kita kelola. Kita lihat faktor-faktor internal, eksternal. Nanti di belakang kita lakukan SWOT, ya, SWOT analisis. Ini tentunya teman-teman juga sudah lakukan di koperasi. Saya akan semua koperasi punya Renstra, perencanaan strategis. Ada ya? Koperasi teman-teman ada Renstranya ya? Ada. Saya yakin ada. Ya. Kalau belum ada, buat sekarang. Renstra ini kan arah, ya, panduan, guidance bagi koperasi dan orang-orang yang ada di koperasi untuk kita menuju satu cita-cita koperasi itu, menuju pada visi koperasi itu. Di sana dokumen Renstra. Baik. Nah, sekali lagi, dalam menangani krisis, Bapak Ibu, saya berikan pendapat yang lain. Bagaimana seorang pemimpin harus memiliki leadership yang kuat. Seorang pemimpin koperasi ya harus memiliki kekuatan leadership di sini. Karena apa? Di sanalah ya yang menjadi panglima perang, yang akan memberikan komando, yang akan memberikan perintah. Kalau kita lemah, Bapak Ibu, ya kita nggak berani menegur, kita nggak bisa melakukan evaluasi. Kalau sikap kepemimpinan kita lemah. Kemudian, the right government structure, Bapak Ibu. Ada panduan, ya, bagaimana kita menjalani hari-hari koperasi ini dalam masa krisis ini. Dan harus kita update terus. Kalau ternyata, ya, di daerah koperasi Bapak Ibu, ternyata grafik dari sebaran infeksi ini terus menaik atau turun, kita update, kita sesuaikan dengan perkembangan itu. Kemudian kita harus memiliki tim yang kompeten. Tim inilah yang nanti Bapak Ibu ya yang menjadi andalan kita. Kita nggak bisa bekerja sendiri, pengurus, pengelola nggak bisa bekerja sendiri. Bapak Ibu sebagai panglimanya, Bapak Ibu tentunya punya di sana prajurit, ya, yang Bapak Ibu nanti gunakan, ya, yang Bapak Ibu berdayakan di dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di dalam pengelolaan krisis, ini prinsip yang harus kita lakukan sebelum kita mengambil suatu kebijakan, Bapak Ibu. Yang pertama harus kita pastikan keselamatan karyawan dan kepentingan anggota. Kebijakan yang kita lakukan, yang kita buat, ya, kita harus memperhatikan keselamatan karyawan kita. Apalagi di daerah yang di sana zonanya zona ungu, oranye ke atas, oranye sampai dengan merah. Bagaimana Bapak Ibu harus menugaskan juru tagih Bapak Ibu? Sangat riskan, ya. Kalau kita tidak bekali dengan protokol-protokol kesehatan dan kepentingan anggota, kita nggak bisa. Kemudian kepentingan anggota kita abaikan demi, ya, bahasa kita melakukan kebijakan ini. Nah, oleh karena itu, yang kedua, ya Bapak Ibu, harus kita compliance dengan aturan. Kebijakan yang kita buat nggak boleh menabrak kebijakan-kebijakan, aturan-aturan di atasnya. Kebijakan yang kita buat dalam rangka penyelamatan koperasi ini harus comply dengan aturan. Misalnya, ya, yang ekstrim saja. Di dalam rangka kita kemudian funding, ya, mendapatkan pendapatan koperasi, kita menyalurkan kepada non anggota. Mungkin ada tawarkan dengan bunga tinggi, dia butuh, ya,
Buka tinggi, kemudian kita menawarkan kepada non anggota tadi. Sudah satu menabrak aturan. Masih ingat ya, dan teman-teman juga tahu bahwa koperasi pada melakukan pelayanan pertama kepada siapa? Anggotanya. Yang kedua kepada calon anggota. Yang ketiga kepada anggota atau koperasi lain, koperasi atau anggota koperasi yang lain. Tidak ada disebutkan di situ pada non anggota. Itu pun syarat pelayanan kita pada non anggota dan koperasi yang lain dengan persyaratan ya pelayanan kita pada anggota itu sudah memadai, sudah tercukupi. Karena kita tergelitik gitu loh. Ya. Kita menyalurkan pada non anggota ya. Non anggota sampai setahun. Non anggota selamanya bahkan. Di dalam aturannya ya Bapak Ibu di PP 9 tahun 95 ya. Non anggota itu hanya 3 bulan. Setelah itu didorong jadi anggota. Compliance Bapak Ibu. Kemudian keberlangsungan usaha atau koperasi kita. Prinsipnya Bapak Ibu bahwa ya pengelolaan krisis ini harus melihat keberlangsungan dari usaha kita. Oke? Dan yang terakhir, empati dan solidaritas. Apa itu Bapak Ibu? Saling memahami. Kondisinya kayak gini, kita harus memberikan keberlangsungan usaha. Oke. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, paradoks antara keselamatan karyawan dan pimpinan anggota dengan keberlangsungan usaha. Ini dua hal yang nggak bisa ketemu sebenarnya. Ya. Kalau kita memikirkan kepentingan usaha, di satu sisi kita harus memikirkan kebutuhan karyawan dan anggota. Kalau kita memberikan usaha, di sini keluarnya adalah efisiensi. Sedangkan kalau kita melihat karyawan, di sini benefit buat mereka. Ini dua paradoks Bapak Ibu yang sulit ketemu. Perekatnya di mana? Ketemunya di mana? Yang terakhir, empati dan solidaritas ini. Disinilah yang nanti akan kita temukan. Empati dan solidaritas saling ketemu antara kebutuhan anggota, kebutuhan karyawan dengan keberlangsungan usaha. Ayo kita bicarakan. Adanya saling memahami. Kalau misalnya ya adanya pemotongan gaji, ya karyawan akan memahami kenapa harus dipotong. Oh, untuk keberlangsungan usaha loh. Kalau misalnya SHU harus ditunda pembayarannya misalnya. Anggota juga memahami kondisinya memang sulit. Di satu sisi, anggota juga harus memahami, ya, kenapa angsuran harus tetap dibayar, termasuk bunganya. Nah, Pak, saya bayar bunga aja susah, berat. Kompromi kan antara koperasi dengan anggota, ya udah bayar bunganya aja dulu. Nah, inilah perekatnya itu Bapak Ibu yang mempertemukan antara dua kepentingan ini ya adalah empati. Dan oke, nggak apa-apa, yuk. Demi keberlangsungan usaha ini saya pahami. Karyawan dan anggota tadi. Nah, ini semua kan menjadi basis terhadap kebijakan kita, ya. Menjadi basis terhadap kebijakan yang akan kita lakukan di dalam kita ya menjalani masa sulit dan ke depan. Nanti kondisi sudah normal ya, maksud saya new normal ya, tentunya kebijakan itu kita kaji ulang. Ada teori yang saya baca, kita nggak akan bisa kembali ke kondisi normal, tapi new normal tadi kita nggak bisa kembali ke kondisi normal kayak kemarin. Contoh dari kehidupan sehari-hari. Kalau selama ini ya kita keluar kemana-mana nggak pakai masker pun nggak apa-apa. Ya. Berapa banyak dulu ya
di kendaraan kita, atau kita menyiapkan hand sanitizer dulu sebelumnya, kondisi normal dulu. Nah, mungkin persentasenya sedikit. Nah, kita masuk kondisi yang baru, ini normal. Ya, kita harus kemana-mana pakai masker pada saat keluar, ya. Kecuali pada saat makan. Ya. Makan kita nggak bisa pakai masker. Oke. Kita nggak bisa kembali ke kondisi normal lagi, tapi new normal tadi. Itulah Bapak Ibu. Ya, dasar kita dalam menetapkan kebijakan ini, ya, mulai dari kepentingan anggota dan karyawan. Kebijakan kita ambil adalah comply dengan aturan, nggak boleh kita nabrak aturan-aturan di atasnya. Kemudian kita pertimbangkan keberlangsungan usaha dan adanya empati dan solidaritas dari stakeholder koperasi. Paling tidak adalah dari anggota, karyawan, mungkin ada pihak lain. Ya. Kalau mungkin koperasi kita, ya, memiliki pinjaman di lembaga keuangan yang lain, itu stakeholder kita. Oke, baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu pada agenda selanjutnya, ya. Ya. Kapabilitas apa sih yang dibutuhkan bagi seorang pengelola koperasi dalam krisis ini? Oke. Pertama, strategic point of view. Susah nih bahasanya ya. Oke, nggak apa-apa, nanti penjelasannya. Kedua, decisiveness and collaboration. Susah lagi. Ketiga, building trust. Nah, ini kayaknya mudah sekali dicerna ya. Building trust, membangun kepercayaan. Building sense of confidence. Dan yang terakhir adalah demonstrate of control. Seorang pengelola koperasi di dalam mengelola krisis ini, ya, kita lakukan 5 hal. Yang pertama, Bapak Ibu, strategic point of view. Kita kaji ulang strategi kita. Kita punya Renstra, kemudian di breakdown menjadi program-program jangka panjang, menengah, pendek. Itu program yang dibuat, ya. Kalau program panjang mungkin 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Program pendek mungkin setahun yang lalu, yang belum mempertimbangkan kondisi krisis ini, karena kondisinya tiba-tiba. Kondisinya tiba-tiba. Belum kita masukkan aspek, ya, pengelolaan dalam kondisi krisis ini. Kita kaji ulang lagi. Oke. Kemudian, kecepatan mengambil keputusan supaya kita nggak terlambat. Terlambat kita digilas. Atau mungkin kebijakan kita terlambat, sudah nggak sesuai lagi, sudah out of date dengan kondisi terkini. Dan kolaborasi dengan pihak lain untuk memecahkan masalah. Kita nggak bisa bekerja sendiri, Bapak. Ketiga, kita membangun kepercayaan, ya, pada pihak lain bahwa koperasi saya punya planning ini dengan tim yang kuat, ya, dengan kebijakan yang memang valid, ya, untuk kita bisa tetap bangkit. Suatu saat kita akan mengajukan misalnya kemitraan dengan pihak lain, building trust. Yang namanya kemitraan didasari dengan kepercayaan, Bapak Ibu. Kalau orang nggak percaya, sulit bagi orang lain untuk bermitra dengan kita. Lakukan di sana, bangun suatu kepercayaan. Oke, kemudian building sense of confidence, membangun rasa percaya diri tim kita. Ini yang penting, Bapak Ibu. Kita harus bangkitkan percaya diri dari tim kita bahwa ini adalah kebijakan, ya, yang terbaik dalam kondisi yang buruk. Dan tadi harus jelas step pertama ini, step kedua ini, dan pendelegasian wewenangnya adalah jelas. Dan terakhir di sini demonstrate of control. Berusaha mengatasi kepanikan. Apakah pengurus nggak panik? Siapa yang nggak panik? Tapi seorang pemimpin harus mampu mengelola, memanage, ya, situasi, ya, jika berhadapan dengan timnya. Manusiawi, seorang pengurus juga manusia.
berhadapan dengan masalah ini panik, Bapak Ibu. Tapi bagaimana mengelola kepanikan itu, mengelola krisis itu, itulah seorang pemimpin yang baik. Ya. Kalau kita sendiri ikut panik, tim kita juga pasti tidak akan percaya. Bapak aja nggak percaya, apalagi kami akan mengeksekusi. Dan antisipasi setiap perubahan dengan respon yang cepat dan tepat. Suatu saat kebijakan pemerintah itu berubah, ya kita sesuaikan. Nggak bisa kita itu kekeh, sumekeh. Ya. Kekeh itu bahasa Sunda. Pokoknya itu aja, kita bertahan aja. Apapun kondisinya, ya kita itu aja. Yang namanya krisis itu dinamis, Bapak Ibu. Tadi depan. Ya. Bahwa krisis dinamis. Itu harus kita antisipasi, harus kita monitor, dan kita lakukan perubahan jika memang kebijakan kita sudah tidak sesuai lagi. Nah, ini nanti Bapak Ibu terkait juga dengan SWOT analisis nanti. Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ya. Kita masuk pada tahap pengelolaan krisis Bapak Ibu. Ya. Di sini ada 5 Bapak Ibu. Ya. Pertama, atasi dan identifikasikan dulu. Oke, yang kedua, verifikasi. Apa itu nanti ada penjelasannya, Bapak Ibu. Ketiga, olah rencana dan kegiatan utama. Kemudian lakukan intens komunikasi dengan stakeholder. Ya. Kemudian dedikasikan ya, fokus kita ya, agar responnya cepat. Nah, kalau Bapak Ibu lihat situ, di awalannya saya sikat dengan avoid. Avoid. Avoid itu adalah atasi, lakukan verifikasi, lakukan olah rencana kegiatan usaha, intens komunikasi, dan dedikasikan agar fokus ya untuk cepat merespon keadaan. Baik, yang pertama Bapak Ibu. Untuk A, identifikasikan faktor terdampak di koperasi kita. Saya yakin teman-teman sudah lakukan identifikasi. Faktor apa saja sih yang terdampak di usaha koperasi kita? Pasti jelas pertama dari sisi usahanya. Dari sisi SDM-nya pasti. Ya. Oke, dan seterusnya. Kemudian, setelah kita identifikasikan faktor terdampak, kita buat kemudian deskripsi kondisi sekarang seperti apa. Kita verifikasi. Faktor yang terdampak dalam SDM. Apa kondisi SDM kita sekarang? Bagaimana kondisi SDM kita sekarang dalam kondisi krisis? Verifikasi. Buat deskripsi kondisi sekarang terhadap SDM kita. Setelah kita buat Bapak Ibu, ya, kemudian kita susun langkah strategisnya berdasarkan analisis kondisi sekarang. Oke. Kita susun langkah strategis. Berarti di sini ada perubahan terhadap langkah perencanaan strategis kita sebelumnya, terhadap program kita sebelumnya. Setelah kita rubah, karena adanya perubahan, maka lakukan komunikasi. Supaya apa? Stakeholder kita mengetahui kebijakan kita, perubahan kebijakan kita. Setelah komunikasi, teman-teman, ya, laksanakan. Siapa ya pengurus dan timnya? Pengurus sebagai komandannya di sini. Lakukan skenario itu ya dengan cepat dan responsif. Artinya responsif ini jika terjadi perubahan-perubahan kita cepat meresponnya dan kita cepat kemudian merubah strategi. Ini kayak perang nih Bapak-Bapak, kita perang ya. Dan panglima perang itu harus cerdas. Supaya apa? Pasukan yang kita bawa selamat nanti menghadapi musuh kita tadi. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dari pertama. Tadi avoid, mulai dari A. Apa saja faktor terdampak? Yang pertama, ya, terhadap usaha kita. Pasti, ya, pasti terhadap usaha kita.
Kemudian yang kedua, terhadap anggota kita. Terdampak nggak? Pasti terdampak. Tidak ada yang tidak terdampak. Kemudian terhadap operasional koperasi kita. Pasti nggak stabil. Kalau mobil itu berebet jalannya, Pak. Berebet itu kalau mobil kemasukan air ya, BBM kuasanya itu berebet jalannya itu. Bahkan kalau airnya terlalu banyak mogok di sana. Kemudian terhadap SDM kita. Likuiditas kita. Kemarin di sesi kedua kita bahas bagaimana mengelola likuiditas. Ya, pasti berdampak terhadap likuiditas kita. NPL yang tiba-tiba meroket. Dan yang terakhir adalah pada keberlangsungan koperasi kita. Dan ini faktor terdampak yang secara global dialami koperasi. Beberapa koperasi mungkin tidak mengalami kesulitan likuiditas. Ya. Tapi jika koperasi kita alami kondisi ini, nanti kita analisis. Kemarin pada saat sesi kedua, ya, ada teman yang share, teman koperasi share bahwa koperasi saya kalau sebaliknya justru kelebihan likuiditas. Baik kelebihan likuiditas, kekurangan likuiditas, kedua-duanya ini harus dimanage. Kedua-duanya ini dampaknya nggak baik. Kalau kekurangan likuiditas pasti koperasi kita tidak mampu menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Bunga yang harus tetap dibayar. Kalau kelebihan likuiditas, apa dampaknya? Kebanyakan uang kok. Masalah bagi koperasi. Karena Bapak Ibu ya, likuiditas koperasi itu ya, kelebihan likuiditas di sana menanggung beban. Itu adalah dana anggota, simpanan anggota. Koperasi harus terus-menerus ya membayarkan bagi hasilnya, membayarkan bunga. Nah, kalau tidak ada lendingnya, dari mana koperasi akan mendapatkan selisih? Ya. Kita bayar bunga terus, sementara kita tidak dapat bagi hasil dari lending kita. Masalah, Bapak Ibu.